Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Cahaya juga berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan atau dibelokkan. Percobaan sifat-sifat cahaya. 1. Merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Berikut ini adalah contoh-contoh cahaya yang merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, seperti cermin. Berikut ini adalah contoh cahaya-cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil yang dicelupkan ke dalam air, maka pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Contoh lain dari penerapan pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam, maka akan tampak lebih dangkal. Penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Selanjutnya, cahaya juga dapat diuraikan dengan menggunakan kaca prisma. Pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata, sehingga kita dapat melihat benda tersebut.
Berikut ini adalah macam-macam pemantulan cahaya. 1. Pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu. Ayo perhatikan contoh pemantulan cahaya teratur ini. Pemantulan teratur pada cermin. Selanjutnya, pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Alat optik. 1. Lup. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. 2. Kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. 3. Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, cermin datar, kedua, cermin cekung, dan ketiga, cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar. Sifat bayangan dari cermin datar yaitu ukuran atau besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Sifat bayangan dari cermin datar. Yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Sifat yang kedua, kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Yang ketiga, bayangan semu. Sifat-sifat bayangan dari cermin cekung. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar dan semu atau maya. Sifat yang kedua,
Jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh cermin cekung yaitu sendok bagian dalam, lampu mobil, dan senter. Sifat bayangan dari cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung yaitu sendok bagian luar dan kaca spion. Sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Ayo perhatikan gambar periskop berikut. Pertama, dimulai dari cahaya masuk. Selanjutnya, cahaya akan mengenai cermin pertama. Kemudian, cahaya merambat lurus dan dipantulkan. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh mata.